Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara yang terkasih, firman saat ini mengantarkan kita ke dalam suatu tema, yaitu percayalah kemenangan dan keselamatan hanya di dalam Tuhan. Jika dikatakan pada saat ini kepada kita di situasi COVID saat ini, bisakah kita bersifat tenang dan selalu tabah hati? Hal ini memang terkesan aneh, bahkan sangatlah aneh. Jika posisinya di saat kita bersuka, saat situasi itu sukacita, pastilah itu menyenangkan melakukannya. Namun jika posisinya berduka, namun kita diminta untuk bersuka, apakah ini mungkin untuk dilakukan? Dan teringat juga dengan segala yang terjadi saat ini, yaitu COVID-19 yang mengancam berbagai bidang kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga bidang agama. Kita selalu merasakan keresahan yang luar biasa. Kita selalu dipertanyakan, apakah ini akan terus berkelanjutan? Apakah ini tidak akan usai? Kita juga dapat melihatnya saat di masa Natal saat ini, banyak orang yang kurang semangat menyambut Natal dikarenakan pandemi yang terjadi saat ini. Banyak orang yang menjadi tidak ingin bergerak dan merasa susah untuk menenangkan hati di saat masa seperti ini. Saudaraku, untuk itu firman ini mengajak kita agar kita selalu tabah hati, karena jika kita percaya dan mampu memahami satu hal ini, yaitu bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan orang yang patah hati, tentunya ini akan menjadi suatu tanda kemenangan dan keselamatan, dan juga menjadi suatu kabar sukacita bagi kita. Dan tidak hanya itu saja, kita juga dijanjikan bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Wah, bukankah itu adalah kabar yang sukacita? Kabar yang kita dapat pegang sehingga sekarang ini, dan tentunya sudah kita miliki juga saat ini. Mungkin saja di saat masa seperti ini, banyak yang meninggalkan Tuhan ketika banyak pergumulan. Namun kita harus ingat, Tuhan itu akan datang membawa kemenangan, keselamatan untuk kita. Tanpa kita sadari, hal ini ternyata sudah direncanakan oleh Tuhan, sudah dirancangkan yang oleh Tuhan untuk kita, dan menatanya menjadi indah. Hanya perlu agar kita percaya bahwa waktu dan rancangan yang telah Tuhan nyatakan adalah nyata. Lalu bagaimanakah kita selalu bangkit jika di saat masa krisis seperti ini ada lagi masalah-masalah lain yang timbul? Saudara yang terkasih, di sini Tuhan menunjukkan bahwa suatu rancangan yang indah lagi bagi kita, di mana bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya berjalan sendiri, memikul beban yang dimiliki sendiri. Namun Tuhan selalu menemani kita di setiap masa hidup kita. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ingat bahwa Dia selalu hadir dalam segala masalah yang kita hadapi. Untuk itu, tidakkah kita seharusnya selalu melakukan kehendak-Nya juga? Atau apakah kita lari ke hal yang lain di saat masa badai itu hadir dalam hidup kita?
Apakah kita hanya ingin bersama Tuhan di saat masa suka saja? Tentu saja tidak. Jika kita mengaku Kristen, kita akan menjawabnya bahwa Tuhan, bahwa dalam hidupku dan matiku, susahku dan senangku hidup dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan, karena Dialah pencipta kita, Dialah kemenangan kita, dan Dialah penyelamat kita. Untuk itu marilah kita sebagai orang Kristen yang selalu setia mengimani segala karya yang sedang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.